Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kembali kita dipertemukan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengikuti kajian bersama Ustaz Syafiq Hafizahullah taala dalam kegiatan safari dakwah beliau di Kota Pontianak dimulai dari kemarin dan dilanjutkan pada kesempatan yaitu pagi hari ini. Adapun untuk kajian insyaallah itu dengan tema di mana akhlak dan adabnya. Dan sebagaimana biasa nanti pada akhir season akan kita juga buka untuk forum dialog dan juga tanya jawab dengan nomor SMS ataupun WA WhatsApp bisa untuk dikirim 0878 5420 4304. Kami ulangi 0878 5420 4304. Ini adalah yaitu nomor yang bisa untuk dikirimkan SMS ataupun via WhatsApp. Kemudian untuk yang berada di bagian depan di sini diharapkan untuk jangan ada yang berdiri sampai betul-betul ditutup. Kayak tadi malam itu acara belum selesai udah pada berdiri. Ya dari Mujahidin TV akhirnya tidak mendapatkan yang perekam tidak mendapatkan akhir ya closingnya. Ya, kalau yang di belakang tidak masalah, yang depan di sini menghindari kamera, nanti sampai benar-benar berhenti baru kemudian boleh untuk berdiri. Ya, baik untuk selanjutnya kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Hanya Dia yang pantas untuk dipuji, hanya Dia yang layak untuk dipuja, karena Dialah Rabbul Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita sebagai hambanya yang hidup dengan segala fasilitas dari Allah, kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa mendengar saat ini, kita bisa memandang pada waktu ini. Itu semua adalah nikmat yang pantas untuk disyukuri. Maka kita senantiasa memuja dan memuji Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan yang lebih penting dari itu, kita memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Antum bisa bayangkan, tiap hari nikmat Allah itu turun untuk kita. Setiap kali kita bangun dari tidur, semua merasakan nikmat yang begitu besarnya. Tapi ternyata balasan nikmat Allah, dosa yang senantiasa kita lakukan. Maka kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Antum bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali duduk, kadangkala beliau mengatakan, Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Beliau membaca doa, wahai Rabbku, ampuni aku, berikan taubatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengampun. Satu kali duduk beliau baca 100 kali. Kadangkala kita istighfar 10 kali udah capek, udah lelah. Kita merasa ada kerjaan lain, ada tugas lain yang harus kita selesaikan. Padahal semua tugas itu tidak akan pernah terselesaikan kalau Allah tidak membantu kita menyelesaikannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita.
Anak kadang-kala duduk merasakan bisikan jiwa. Dia meminta kita untuk melakukan dosa. Keras sekali. Setan juga ikut membumbui bisikan-bisikan jiwa kita itu. Kita tahu bahwasanya surga Allah itu huffatil jannah bil makari. Surga Allah itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa kita. Salah satunya datang pengajian. Antum seneng nggak datang pengajian? Insya Allah, mudah-mudahan antum seneng. Tapi ada orang yang datang pengajian penuh perjuangan. Tapi di tempat-tempat maksiat, hatinya nikmat. Antum kalau ngaji, insya Allah 10 menit capek. Tapi kalau nonton film, 1,5 jam, 2 jam remote masih di tangan. Terus ganti lagi, terus ganti lagi. Itu jiwa kita. Innan nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Wa huffatin nar bisyahwat, kata Rasulullah SAW, neraka itu diliputi dengan yang disukai sama syahwat-syahwat kita. Maka di sini kalau kita menghadapi sesuatu yang syahwat kita suka, hati-hati antum. Kayaknya nih ke neraka nih. Kayaknya. Kenapa? Kok aku suka? Tapi kalau sudah jiwa kita nggak suka, oh, memang jalan menuju surga itu mendaki. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Karena tidak bisa dipungkiri dosa yang kita lakukan itu akan membawa naas buat hidup kita. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujza bihi." Kata Allah, siapa berbuat dosa pasti dibalas sama Allah. Maka kita berlindung, jangan sampai dampak buruk dosa kita itu berpengaruh kepada agama kita. Kalau cuma urusan dunia, motor kita nggak hidup, nggak apa-apa. Tapi kalau gara-gara dosa kita nggak bisa qiyamul lail, gara-gara dosa kita nggak bisa baca Quran, yang dahulunya kita baca Quran, gara-gara dosa ditutup tuh pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih parah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkan dia. Orang tuh kalau udah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu, mau diapakan tetap dia di atas tauhid. Antum lihat bagaimana istrinya Fir'aun. Dia hidup di istana Fir'aun. Tatkala hidayah datang menyapa dia, dan dia beriman bahwasanya la ilaha illallah wa Musa Rasulullah, dia yakin dengan hal itu. Disiksa oleh Fir'aun, dipukul sama Fir'aun, dipaksa untuk mengeluarkan tauhid dari jiwanya. Tetap dia disiksa sampai mati. Dia hanya mengatakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, bangunkan buat hamba ya Allah di sisimu rumah di surga. Nggak ada yang bisa membuat dia berpindah dari hidayah itu. Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak bisa membayangkan siksanya Bilal bin Rabah? Ammar bin Yasir, ibundanya disiksa Sumayyah, ditusuk di kemaluannya sampai mati. Tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Itu hidayah. Maka kenapa setiap hari kita tidak boleh berhenti meminta hidayah? Nggak boleh. Orang sakit tetap harus kau baca ihdinas siratal mustaqim. Ustaz nggak bisa wudhu tayamum, nggak bisa tayamum ditayamumi, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk rebahan, tetap kau harus mengatakan ihdinas siratal mustaqim dalam sholatmu. Karena kita butuh sama hidayah, apalagi di masa seperti ini.
wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan sebaliknya orang yang disesatkan dalam kehidupan ini, tidak ada satupun yang dapat memberikan hidayah kepada. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ingin ayahandanya menerima agama Allah dengan segala cara yang penuh dengan hikmah, tapi tetap akhirnya Nabi Ibrahim diusir. Nabi Nuh alaihissalam, dia ingin anaknya Kan'an masuk Islam. Dia ingin istrinya, pendamping dia, menerima dakwah dia. Tapi ternyata sampai kejadian banjir itu semuanya tetap dalam kekufurannya. Disinilah kita tahu mahalnya hidayah Allah. Kita harus datang meminta, memohon terus. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah, dimintai pertolongan kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Dia Esa, tiada sekutu bagi Allah. Lahul mulk wa lahul hamd. Baginya segala kepemilikan. Kita ini nggak punya apa-apa jemaah. Wallah, kadangkala antum pulang dari masjid sandalnya hilang. Kadangkala motornya hilang. Kau katakan apa? Innalillah. Kita ini milik Allah. Kok sandal, motor, mobil, ana milik Allah. Bukan hanya itu, lahul mulk. Semua kepemilikan itu hanya milik Allah. Makanya sejatinya hidup ini antum gak harus memiliki. Ada orang gak punya mobil, tidak punya mobil, tapi tiap hari naik mobil. Siapa jemaah? Supir. Masya Allah. Ente punya mobil, tiap hari ganti-ganti mobil. Alhamdulillah. Gak harus memiliki, yang penting bisa menikmati. Nah, ada orang yang punya gak bisa menikmatin. Ada, Masya Allah. Karena kita tahu bahwa sejatinya yang memiliki itu cuma Allah. Lahul mulk wa lahul hamd. Baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah, yang diutus ketika umur 40 tahun menjadi utusan Allah, berdakwah, kemudian hijrah ke kota Madinah, wafat. Tanggal berapa Rasul SAW wafat? Antum? Masya Allah. Antum. Yang ngantuk-ngantuk ini ditanya. Ya, antum. 12 Rabiul Awal. Berapa tahun yang lalu tuh? Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Ana lihat udah pada merah semua matanya. Baru mulai, kita baru muqaddimah nih. Biasa jemaah. Apalagi yang bersandar di situ. Biasanya sambil merem-merem, Ustaz, kita bukan tidur, Ustaz, sedang menghayati. Baik, saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah yang wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah adalah utusan Allah. Beliau telah menyampaikan amanahnya dengan sempurna. Selesai. Ada konsekuensi yang harus dilakukan kalau kita mengaku umatnya Muhammad SAW. Apa konsekuensi orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad SAW? Ya, membenarkan beritanya. Baik. Beribadah sesuai dengan syariatnya. Baik. Tapi udah gak apa-apa, cukup pernah kasih hadiah. Antum taat dengan perintahnya, menjauhi larangannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Tuh jamaah, kita ini yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW paling tidak 4 hal. Yang pertama, membenarkan semua berita yang disampaikan oleh beliau SAW.
Kita harus yakin. Ketika ada orang menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tanya, hadisnya sahih enggak? Sahih, ana percaya. Enggak masuk akal, ana percaya. Karena itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya nanti akan ada Dajjal. Percaya antum? Nanti akan turun, akan datang Imam Mahdi. Percaya. Akan turun Nabi Isa. Percaya. Kok masa percaya? Orang nggak masuk di logika. Nah, karena logikamu beda sama logikaku. Orang tuh semua punya logika. Tapi kalau sudah wahyu, aku yakin. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya, nggak. Itu wahyu. Dan hari-hari membuktikan semua berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu menggali parit Khandaq itu dalam kondisi mau diserang oleh 10.000 orang-orang kafir. Ketika itu sahabat masih ketakutan. Tahu-tahu Nabi SAW memberikan informasi. Tuh yang namanya Persia akan ditaklukkan. Yang namanya Romawi akan ditaklukkan. Yang namanya Son'a, Yaman akan ditaklukkan menjadi negeri Islam. Subhanallah. Dalam kondisi umat Islam nggak tahu menang atau kalah melawan orang-orang kafir. Tapi Rasulullah SAW menginformasikan hal itu. Orang-orang beriman percaya. Orang-orang munafikin meragukan. Nih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong Persia, ngomong Romawi, ngomong Yaman. Kita di sini belum tahu menang apa kalah. Tapi sahabat-sahabat Rasul yakin benar. Dan terbukti semuanya. Ditaklukkan semuanya negeri itu. Terakhir yang ditaklukkan adalah Konstantinopel, Al-Qustantinia, Istanbul. Rasul SAW pernah ditanya, nih bagaimana yakinnya para sahabat dengan informasi dari Rasul SAW. Ya Rasulullah, ayyuhuma tuftahu awalan, Madinatu Hiraql au Rumiyah. Wahai Rasul SAW, kota mana dahulu yang ditaklukkan? Kotanya Hiraql, Konstantinopel atau Romawi? Italia sana jemaah. Vatikan. Kata Rasul SAW yang ditaklukkan dahulu adalah Konstantinopel. Dan selesai. Bayangkan para sahabat percaya dengan berita itu dan mereka berusaha menaklukkan Konstantinopel. Antara sabda Rasul SAW dengan ditaklukkannya Konstantinopel berapa tahun? Kira-kira 860 tahun. Namun mereka yakin pasti. Itu konsekuensi kita menjadi umat Muhammad SAW. Jadi antum harus percaya. Yang kedua, antum harus taat dengan perintahnya. Kau umatnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Iya. Ana ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat perintahnya. Jangan banyak tanya. Nabi alaihi salatu wasallam menarang para sahabat banyak tanya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Innallaha kataba alaikumul hajj au farada alaikumul hajj fahujju." Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kalian, mewajibkan kalian untuk berangkat haji. Kalian berangkat haji. Para sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, afi kulli am, apakah tiap tahun itu haji? Nabi diam. Tanya lagi itu sahabat. Rasul SAW mengatakan, lau qultu na'am la wajib. Kalau aku ngomong iya, akan jadi wajib haji tiap tahun. Lalu Nabi mengarahkan para sahabatnya, kalian tuh kalau diperintah amalkan sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan banyak tanya. Kita kadang kalau ada perintah dari Rasul SAW, perintah untuk sholat berjamaah ke masjid. Perintah nih. Kita tanya, Ustaz, sunnah apa wajib Ustaz? Mulai tanya nih kita. Kenapa? Kenapa kata dia? Ya kalau wajib saya mau ke masjid. Kalau sunnah kan cuma sunnah Ustaz. Mau ditinggalin. Dia kan ingin meninggalkan perintah Rasul SAW. Kenapa kau tinggalkan? Ini perintah. Antum kalau mau belajar bagaimana seorang pengikut Muhammad SAW, antum harus belajar sama tentara.
Tentara tuh kalau disuruh sama komandannya pernah tanya sunnah atau wajib? Pernah tanya, antum lihat tentara disuruh sama komandannya, sini mandikan mobil. Siap dan sunnah apa wajib? Antum digampar sama komandannya. Nggak ada. Bahkan orang yang menjadi tentara itu teken kontrak dia, harus taat kepada atasan, harus taat apapun. Sampai na'udzubillah dalam berbuat dosa pun kadang-kala mereka taat. Kalau kepada atasan yang tidak punya surga dan neraka, kau taat. Yang tidak bisa memberikan rezeki kepada kau taat. Apalagi kepada Allah yang mengutus Rasulnya sebagai jalan menuju Allah. Maka perintahnya sami'na wa ata'na. Sudah kita kan sami'na perintah, ya aku dengarkan, aku taati. Kalau nggak mampu, ya minta ampun sama Allah. Orang kalau sudah mulai banyak tanya, perintah itu akan jadi bukan perintah nanti. Ya kan ada khilaf di antara para ulama. Dia nggak mau ngamalkan dan tinggalkan larangan. Kalau udah dilarang tinggalkan. Nggak perlu tanya lagi, Ustaz ini haram apa makruh Ustaz? Kenapa? Kalau makruh ya kan nggak apa-apa Ustaz kalau makruh. Itu larangan jamaah. Orang tua kalau nyuruh anaknya tidak ingin anak itu tanya. Orang tua ngomong, nak jangan keluar nak. Bapak ngomong sama anak, nak jangan keluar. Apa pantas ini anak itu tanya, Pak ini larangan bapak ini tingkatnya sampai haram Pak? Atau cuma makruh aja?